Selamat pagi sahabat MSI Consulting, kita pagi ini ketemu lagi di acara Solusi SDM dan kita akan pagi ini kita akan berdiskusi berbincang dengan Head Human Capital Operation Unit Head dari PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau Tiki JNE dengan Bapak M. Yanuar Andri Siswanto SC. Jadi kita pagi ini akan berdiskusi atau membahas beberapa pertanyaan terkait dengan peningkatan kompetensi karyawan di industri logistik. Selamat pagi. Pagi. Ya, Mas, ini kan waktu pandemi kemarin industri logistik kan adalah salah satu industri yang luar biasa gitu ya, boomingnya karena ya menjadi kebutuhan benar-benar saat itu gitu kan. Dan sekarang setelah kondisinya membaik pun saya rasa juga meskipun tidak se-booming saat itu, tetapi tetap survive karena juga setahu saya di Tiki JNE ini juga melakukan beberapa terobosan baru kayak gitu. Nah, kali ini kita mau bicara tentang pengembangan kompetensi karyawan di sana. Kalau kita bicara ini untuk perebutan talentnya di pasar itu kira-kira seperti apa? Kalau perebutan sendiri sebenarnya justru dari kami di bagian SDM itu kita ngalir aja sih Bu, seperti itu. Kita mempersiapkan yang lagi memang betul-betul dibutuhkan saat ini ya, bahkan dalam jangka waktu 1 tahun ke depan itu bagian apa aja kita ngalir aja. Jadi kita lebih ke cari pangsanya itu di sos yang mana seperti itu. Jadi betul-betul baru kayak gitu. Mungkin yang paling terasa perebutan itu malah di bidang salesnya. Oh, di salesnya ya. Di sales itu kan merebutkan pasarnya. Tapi kalau dari sisi kami memang betul-betul mempersiapkan kandidat yang siap secara kompetensi di bagian-bagian tertentu tersebut, dibutuhkannya seperti apa. Kita juga nggak harus fokus ke lawan kita, kompetitor kita, gitu. Dia sudah sampai mana, mungkin kita hanya sebatas tahu aja, tetap kita fokus di bagian apa yang kita butuhkan, misalkan di bagian sales, kompetensi yang dibutuhkan apa aja. Tentunya kita hiring dari source-source yang mumpuni di situ. Oke, kalau bisa dikatakan sebenarnya jabatan-jabatan yang jadi core di sana apa? Yang jadi core pastinya operation, terus customer service, sama salesnya itu sendiri. Oh, oke. Tiga bidang ini yang paling utama sih. Ya, dan mengingat bahwa Tiki JNE ini sudah berapa lama ya? Kalau di JNE-nya sendiri sudah tahun ini 32 tahun. 32 tahun, oke, sudah usia yang sudah mature gitu ya, kalau kita katakan manusia seperti itu. Nah, kalau tadi ada beberapa jabatan yang dikatakan sebagai jabatan kunci gitu ya. Nah itu kompetensi khusus gitu, apakah ada yang dibutuhkan yang harus dipenuhi oleh mereka? Baik, untuk saat ini kompetensi khusus itu dalam tahapan pengembangan. Jadi lebih ke hard kompetensinya. Secara soft kompetensinya rata-rata semua sama. Lebih ke kita bedakan berdasarkan levelnya. Ketika level staff itu harusnya ada kompetensi apa dan tingkatannya seberapa. Koordinator, supervisor sampai manager. Kurangnya seperti itu kalau untuk sisi pembedanya. Cuma memang untuk saat ini lagi dilakukan pengembangan yang insya Allah dalam waktu dekat bakal jalan nanti. Jasa baru gitu ya? Lebih ke ininya sih, kompetensi karyawannya. Oh, kompetensinya, ya. Karena ada bisnis baru sehingga kemudian kompetensinya jadi lebih dispesifikkan hard kompetensi setiap bagian itu ada apa aja agar teman-teman saat di awal join itu betul-betul siap. Oh, oke, berarti itu lebih ditekankan untuk orang-orang baru ya? Orang-orang baru. Untuk karyawan-karyawan baru. Tentunya kalau untuk karyawan lama kita juga lakukan refreshment. Katakanlah dia udah join 3 tahun gitu kan, atau 5 tahun lah. Kemudian ketika ada produktivitasnya menurun, kita lakukan assessment ulang. Assessment kita lihat ada gap di kompetensi bagian mana yang supaya kita bisa lakukan pengembangan di sana. Oke, dilakukan secara internal secara rutin gitu ya. Oke.
Lalu dengan situasi seperti itu, perencanaan program pengembangannya apa aja selain tadi pelatihan? Selain pelatihan, kita ada beberapa cara. Pastinya ada FGD kita selalu lakukan untuk beberapa kali dalam 1 tahun. Kita selalu merefreshment apa yang sedang terjadi di luar JNE atau yang lagi happening sekarang. Seperti itu, kayak untuk saat ini kondisi pandemi dari katakan 2 tahun terakhir, teman-teman yang misalkan sebelumnya hanya berpikir di satu kotak gitu kan, mudahnya kita memberikan wawasan baru, kita memberikan hal-hal yang memang bisa membuka pikirannya teman-teman supaya selalu siap ke depan itu teman-teman bakal menghadapi apa gitu kan, sehingga teman-teman ini juga siap untuk menghadapi tersebut gitu sih. Selain FGD juga pastinya ada proses coaching, konseling, pengatasan itu selalu dilakukan. Mutasi gitu juga ya untuk pengembangan. Mutasi pastinya ada. Kita kembali lagi sih kebutuhannya apakah yang betul-betul harus dilakukan mutasi dan urgensinya dilakukan mutasi itu apakah memang sudah menjadi pilihan tepat. Jadi terkadang ada bahasa-bahasa negatif itu kan, oh ini elek tak mutasi kan, gitu. Cuman konotasi mutasi ini yang harus kita sampaikan. Pengembangan karirnya, jika dia memang betul-betul bukan dihukum gitu ya. Betul-betul berkompeten di sana, pasti dia akan dilakukan mutasi di sana. Supaya pengembangan organisasi di perusahaan itu juga tetap kuat. Ya. Kalau untuk orang-orang lama, job enrichment, job enlargement itu dilakukan juga. Kalau itu dilakukan lebih ke kita ada perubahan struktur organisasi. Jadi kalau misalkan kalau di JNE itu kan kurang lebih 2 tahun dilakukan review oleh head office pusat. Apakah memang posisi-posisi yang ada itu masih relevan untuk diadakan saat ini? Gitu. Misalnya memang harus dilebur dan semacamnya, di enlarge semacamnya. Tapi ada yang semacam itu? Ada. Jadi bahkan ada beberapa posisi yang dihilangkan. Oh gitu. Ya kemarin gara-gara pandemi juga itu. Tidak sih, bukan karena berdasarkan pandemi sih Bu. Tapi karena memang kebutuhan bisnisnya itu untuk saat ini apakah masih relevan tersebut gitu. Cuman itu nggak mendominasi di kita. Pasti ada 1-2 posisi yang dilakukan, ya bahasa mudahnya juga salah satunya merger gitu. Iya. Oke. Terus tantangannya dalam program-program pengembangan yang dilakukan apa selama ini? Tantangan itu lebih ke ini Bu, proses after trainingnya salah satunya gitu kan. Jadi betul secara kebutuhan memang dia membutuhkan terus pelatihan di sana, katakanlah selling skill gitu kan. Itu kan pasti selalu kita lakukan update kepada karyawan kita. Apalagi kalau mereka harus dikejar dengan target ini dari manajemen gitu, mau nggak mau juga harus kita kencangkan pengembangan karyawan gitu. Nah, proses evaluasi ini juga dilakukan itu tidak selalu mudah gitu, karena ketika karyawan atau departemen sudah dilakukan pelatihan, jadi terkadang fokusnya udah di penjualan aja gitu salah satunya. Nah, kita sebagai praktisi SR-nya di bagian human capital harus selalu monitor terus, mengawal terus, mengingatkan gitu. Jadi apa-apa aja yang dibutuhkan untuk proses evaluasi tersebut agar kita bisa mengukur sejauh mana keberhasilan proses pelatihan tersebut. Yang mungkin minimal 6 bulan setelah trainingnya. Ya, karena harus berimpact terhadap kontribusi produktivitasnya gitu kan ya. Return on training investment-nya kan harus terukur juga salah satunya. Ya. Oke, nah tadi dengan tantangan-tantangan seperti itu di sana sistem yang diberlakukan untuk program pengembangan ini pembagian peran dalam manajemennya seperti apa? Maksudnya atasan langsungnya gitu ya, terus kemudian HR-nya, terus siapa saja yang terlibat di sana, gimana pembagian ini ya? Pastinya kita karena memang melibatkan setiap departemen, yang awalnya membutuhkan training tersebut, di awal kita ada semacam komitmen letternya. Jadi antara human capital dengan
pimpinan departemen tersebut ketika ada training itu harus melakukan evaluasi seperti apa gitu. Jangan sampai kita setelah training udah kelar terus pelaporan atau pertanggungjawabannya itu masih dikesampingkan, itu juga terus kita lakukan yang sering berjalan. Ya, ya. Itu bentuknya seperti apa? Apa program apa tadi evaluasinya, pertanggungjawaban tadi itu bentuknya seperti apa? Kan itu yang dipakai sebagai kayak tolak ukur keberhasilannya gitu kan? Jadi sebenarnya kalau kayak sales mudahnya, yang paling mudah memang sales yang diukur itu untuk return on brand investment-nya. Jadi awal yang dicapai itu harusnya di penjualan berapa persen kenaikannya, seperti itu ya Bu ya. Yang awalnya misalnya 5M jadi 10M target secara minimum. Nah ini dulu yang kita kunci. Terus kemudian akhirnya dibagi per perorangan, setiap orang nanti bakal dapat target berapa. Tentunya kita nggak hanya menentukan sepihak aja dari human capital, antara human capital dengan pimpinan departemen itu harus sepakat. Apakah memang setiap individu itu mampu dilakukan kenaikan 20% misalkan dalam target penjualannya ke depan, atau bisa jadi 50%. Nah, itu kan juga pastinya ada kesepakatan tersendiri, tentunya juga tidak mengesampingkan dari target manajemen. Seperti itu, ketika ini sudah dikunci untuk proses evaluasi ke depan kan tinggal kita lihat aja secara mudahnya seperti itu contohnya. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Andri atas sharingnya, semoga bermanfaat dan kita akan dengarkan sharing-sharing dari praktisi HR yang lain di episode yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih.